Di sana itu ada batu 3 mas, yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Ada perwujudannya batu Ada. pengantin itu. Mari, itu yang perempuan itu di tengah mas, yang laki-lakinya itu di samping kanan kiri gitu mas. Terus pokoknya daripada berkelahi dikutuk sama orang tuanya gitu loh mas. Kamu itu hati kamu seperti batu, dikasih tahu orang tua kok nggak nurut gitu loh. Orang 1 kok dibuat rebutan orang 2 gitu. Lah ini loh mas. Ini Pak, batu Lah pengantinnya, Pak. ini ya ini mas, yang perempuan itu yang di tengah-tengah, yang sebelahnya itu laki-laki mas. Nah, batu ini memang bertiga mas. Iya, pecah telu Ya, lah itu kan kelihatan nyocornya ya apa, mulutnya yang iya. mau nelolor itu loh mas. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sadam selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam budaya, namo buddhaya ya. Di kesempatan sore hari ini ya, kita akan melihat penampakan atau fenomena langka yang memang jarang sekali kita melihat di dunia maya maupun medsos ya. Di sore hari ini tepatnya di lereng Gunung Anjas-Moro, saya ditemani oleh warga lokal yang kebetulan beliau memang mengajak kita kemarin, menghubungi kita melalui DM ya. Ternyata di sini ada sebuah batu yang dulu katanya adalah telur ya, telur dari sebuah naga, naga besar yang dipercaya itu adalah penunggu dari Gunung Anjas-Moro ini. Seperti apa? Kita langsung ke TKP teman-teman. Katanya lokasinya sudah tidak jauh di depan sana. Nah, sepertinya itu ada orangnya teman. Iya, itu ada orang. Di sini ada beberapa lokasi kan. Oh gitu ya. Iya. Iya, itu ada orang warga sini ya. Mau mencari kayu gitu ya. Biasanya di sini untuk tempat mencari kayu kan. Iya. Ayo. Assalamualaikum, kawan-kawan Made. Dia maksudnya apa? Ya. Ade. Nggih. Kula kali niki Kang Halo Pak. Nggih, nggih. Wahyu niki terus mriki wonten, bisa bahasa Indonesia, Pak? Nggih, kedik-kedik Pak. Nggih. Bisa. Ya, katanya di sini ada batu atau fosil telur naga. Apakah ada di sini atau masih jauh lokasinya? Ya yes, lumayan mas. Di sini tuh ada mas. Cuma ya kok di sini tempatnya itu lo angker gitu loh mas. Gini. Dulunya itu memang apa ya, telur itu mau menetas sebetulnya mas. Lah berhubung ada orang sakti, lah telur itu kalau netas orang sakti itu khawatir kalau apa, kalau menetas besar nanti kan obrak-abrik ke warga, ke rumah warga gitu loh mas, ke desa. Jadi telur itu digugurkan tidak jadi metas, itu telur itu jadi seperti apa ya, merantak-rantak gitu loh mas. Oh iya. Berentak-rentak gitu loh. Bisa langsung kita ke lokasinya? Oh ya bisa mas, Pak bisa. Ya Pak Di, soalnya ini mau keburu malam Pak Di. Mana Pak Di? Lah ini mas. Loh, sudah dekat? Iya ini dekat mas. Loh. Lah ini coba mendekat sini mas, nggak apa-apa mas. Lah ini mas. Masa ini Pak? Ya ini kan lonjongnya seperti telur tau mas. Ya ini kan lonjongnya seperti telur seperti ini. Nah ini sebetulnya dulunya itu mau menetas mas. Ada orang yang apa ya, orang sakti khawatir kalau telur naga ini menetas, khawatirnya itu membuat warga bingung apa gimana gitu loh mas. Khawatirnya itu obrak-abrik desa, rumah warga ke desa gitu loh mas. Dikhawatirkan itu Iya. membahayakan dari perkampungan ini. Iya. Oh, memang ada retak 1000 itu ya? Iya ini mas, retak ini mas. Ya, seperti telur apa ndok remuk gitu ya? Cuma di sini juga ada orang yang sering ritual ke sini gitu loh mas. Maksudnya cari apa Pak? Ya nggak tahu mas, katanya kan entah itu cari rezeki, entah mencari apa, saya juga kurang tahu gitu loh. Oke. Mana makamnya Pak Di? Ya katanya di sini ada makam. Lah ada mas. Di mana Pak?
Lah ini mungkin Mas, saya juga kurang tahu Mas. Ini mungkin makamnya orang yang sakti itu Mas. Ini coba ini Mas. Maaf Mas ya, maaf ya. Ini. Lah ini loh, ini nisannya yang satu ya telurnya naga ini Mas. Iya. Oh, ini ada nisannya. Iya, ini nisannya Mas. Lah ini yang satu dan yang satu di sini telurnya naga ini gitu loh. Mungkin orang itu berkelahi sama apa induknya apa juga kurang tahu gitu loh Mas saya. Ini kan zaman nenek moyang saya dulu gitu loh. Ini saya kan cuma cerita dari orang-orang juga Mas. Iya gitu loh. Betul. Ada lagi Pak selain ada Mas. Cuma naga ini. Nah ya kalau gitu gini Mas. Ya maaf saya kan bukan membuka aib orang. Ya. Di sana itu ada batu 3 Mas. Yang satu perempuan, yang 2 laki-laki. Nah dulunya itu Mas. Dulunya itu Mas, perempuan ini dibuat rebutan sama apa ya? Sama orang 2 ini. Oh, nah, sama itu. Pria. Terus seorang pria. Ya, seorang pria itu Mas. Terus orang itu bilang gini. Terus pokoknya daripada berkelahi dikutuk sama orang tuanya gitu loh Mas. Kamu itu hati kamu seperti batu. Dikasih tahu orang tua kok nggak nurut gitu loh. Orang satu kok dibuat rebutan orang 2 gitu. Oh, berarti ternyata itu tak pikir hanya cerita di dongeng atau di TV-TV gitu. Berarti enggak Mas. Ini real ya? Betul real ini Mas. Ada perwujudannya batu ada pengantin itu. Mari. Itu yang perempuan itu di tengah Mas. Yang laki-lakinya itu di samping kanan kiri gitu Mas. Saya juga pernah dengar itu kan. Dan juga katanya di sini ada batu kura-kura atau batu kuro itu Pak juga ya. Berdekatan Mas itu, berdekatan sama iya, berdekatan dengan batu kura-kura itu Mas. Cuma yang di sini kan sangat angker, jadi jarang orang kesini itu jarang Ya, Mas. saya tahu ceritanya tapi tidak pernah kesini, mungkin tadi nekat mengandalkan ini tadi, soalnya saya salah satu subscriber dari rekan-rekan ini. Oh iya. Tadi ngapain kok lupa tadi saya nggak nanya. Jenengan tadi cari apa di hutan ini? Kayu. Cari kayu ini Mas. Cari kayu Mas. Memang kalau ke hutan ya saya ini cuma cari kayu ini Mas. Cari apa kalau nggak cari kayu gitu loh. Zamannya sudah LPG loh Mbak, kok masih. Nah LPG itu saya nggak berani Mas, sama LPG-nya itu loh nggak berani. Oh iya. Takutnya meledak apa gimana gitu loh Mas. Wong saya ini orang tua ya. Lah ini Mas, sudah agak dekat Mas. Masih jauh tak Pak? Enggak ini Mas. Sudah agak dekat Mas, ini Mas. Lah ini loh Mas. Ya di situ aja Mbak. Lah ini Mas, ini. Ini Pak, batu Lah pengantinnya, ini, ya ini Mas. Yang perempuan itu yang di tengah-tengah, yang sebelahnya itu laki-laki Mas. Lah orang tuanya itu saking malunya melihat anaknya ini dibuat istilahnya kalau zaman sekarang itu royoan gitu loh Mas. Buat rebutan. Ya terus orang tuanya itu bilang gini, kamu itu seperti batu, hati kamu seperti batu, dikasih tahu orang tua kok nggak nurut gitu, kok delala bisa seperti batu seperti ini Mas. Lah ini kan ini kemana-mana sering Mas, orang tanya, cuma saya juga nggak patek gitu loh Mas gitu loh. Agak maju sedikit Pak, saya biar kelihatan yang laki-laki satunya itu loh Pak. Nah ini Mas, ini Mas, biar kelihatan nih teman-teman, agak sini jangan Pak. Oh iya. Nah. Biar kelihatan kalau betul-betul ini. Nah, situ aja Mbak. Lah batu ini memang bertiga Mas. Iya, pecah telu ya ini. Iya Mbak, pecah telu Mbak. Iya. Iya, pecah 3 teman-teman ya.
Memang benar ya. Jadi saya juga beberapa kali ya, zaman dahulu nenek saya pun cerita katanya itu ada 3 batu yang katanya namanya batu pengantin itu yang ini. Bro. Iya, ya ini mas. Jadi yang tengah ini adalah perempuan. Perempuan mas ini. Yang kanan dan kiri ini itu adalah laki-lakinya mas. laki-lakinya. Yang ngerebut anak ini, memang anak ini katanya nenek moyang saya ini memang cantik mas, kembangnya desa gitu loh. Kembang desa. Gitu. Lah kalau masnya ingin batu kura itu di belakangnya ini mas. Oh atasnya ini. Iya masih. Terus kira-kira banyak 9. waktu apa enggak masnya ini? Ya masih 9 ya Pak. Oh iya ya mari mas. Mbak, maksudnya kalau sejarahnya Kuro itu di mana Mbak? Kok ada di batu pengantin dulu? Nah itu kurang tahu mas. Cuma atau... batu kura-kura itu dulunya itu kan gini mas. Kura-kura itu sering berkeliaran di kampung, di desa gitu mas. Nah, waktu berkeliaran itu kan dikejar sama warga mas. Tuh. Iya, Terus akhirnya dikejar sama warga itu larinya ke lereng gunung ini, ke gunung apa ini? Anjas Mora apa ini saya ini agak pikun mas. Iya. Gitu loh. Gini. Ayo Mbak kita lihat Mbak. Nah, lihat sini mas, lihat mau lihat sini mas. Ya batu kuro atau mana? Lihat batu kuronya mas. Fenomena kura-kura. Nah ya. Lihat di sini mas, gak enak nanti lihat sebelahnya kak. Nah kalau lihat situ kan gak enak mas. Melewati orang. Pengantin ya. Nah itu lihat sini mas. Ini kok udah kan. Nang dia kok. Oke full. Ya Allah. Nah mas ini kan seperti arca ini mas. Coba lihat ini kan seperti arca. Iya. Lah ini kan seperti arca dulu zaman dulu. Kok lingga? Loh ini ada apa? Terali apa-apa ini saya kurang tahu. Ini kan arca ini mas. Lah itu loh mas, batu kuronya mas. Mana Mbak? Cuma kalau dari sini nggak kelihatan Turunnya Mas. Turun. nyocornya itu mas. Apa mulutnya itu nggak kelihatan. Turun sini mas. Oke. Mana Mbak? Lah itu kan kelihatan nyocornya ya apa? Mulutnya yang Iya. mau nelolor itu loh mas. Iya, ada di sini berarti itu Mas. Iya ada kesini Kurangnya gini itu, mas ya itu. Lah itu dulunya itu kan sering masuk perkampungan gitu loh mas. Kurangnya itu. Iya terus dikejar sama warga sampai ke lereng gunung sini, dan di sini itu ada apa ya, orang sakti apa gimana. Dikira kura-kura ini memang sangat besar, dikutuk juga, kamu masuk kampung gini begini jadi batu. Dia kok seperti itu gitu loh. Berarti orang dulu gitu kalau ngutuk atau nyabdo atau istilahnya marah itu ya bisa jadi kenyataan. Iya jadi kenyataan mas. lidah itu. Ya seperti itu mas. Jadi memang ini buat pelajaran kita semuanya, kita tidak boleh meremehkan leluhur kita, nenek moyang kita, karena beliau ini juga ahlinya tirakat, ahlinya semedi, ahlinya zikir. Dulu itu banyak orang yang suka ngekerogo ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbah. Saya matur suwun atas wejangannya dan juga petunjuknya tadi. Semoga Mbah juga mendapatkan kesehatan, amin, rezeki yang melimpah ya. Amin, amin, kita amin, semuanya juga dalam lindungan amin Tuhan Yang Maha Esa. Oke, matur suwun Mbah. Sudah mas, saya tinggal dulu Terima mas. kasih Mbah. Iya ya. Oke teman-teman, itu adalah video singkat dari kita di daerah Gunung Anjas Moro ini. Semoga ada sedikit manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.